Oke teman, jadi meskipun dengan adanya penurunan yang kita alamin ini ya, fake out yang besar banget ya, meskipun hal itu terjadi beberapa hari lalu, so far Bull tetap ingin menaikkan harganya kembali teman. Kita bisa lihat ya, meskipun adanya fake out seperti ini, kita dicicil pelan-pelan kembali naik ke atas lagi, jadi Bull ingin kembali mengangkat harga Bitcoin ini lagi gitu. Menurut gue ini bisa jadi suatu permulaan yang besar lah teman ya untuk Bitcoin ya. Tiap kali kita turun teman, belakangan ini ya dalam beberapa hari ini kita selalu di pumpnya lebih teman di sini ya. Contohnya aja yang di sini juga kita di pumpnya ke sini. Saat ini kita kemarin sempat kena fake out lalu kita udah kembali di pump lagi. Jadi ini udah mulai kelihatan teman ya. Seenggaknya sell off itu nggak sedalam ini dimana paling kita tuh cuma naiknya dikit gitu. Lalu turun naiknya dikit, turun banyak naiknya cuma dikit. Kalau di beberapa hari belakangan ini kita setiap turun naiknya udah mulai banyak nih teman. Jadi kayaknya ini udah bisa dibilang kita udah ada sedikit pertanda reversal lah ya. Jadi udah nggak turun drastis seperti tanggal 5 April sampai 12 April, tapi udah mulai sedikit mengarahnya itu ke arah sideways teman. Gue sendiri basically saat ini belum buka posisi trade apapun ya. Mungkin sebentar lagi gue akan buka teman. Dan nanti gue akan kasih tahu mungkin gue bakalan buka di level berapa ya untuk Bitcoin. Bagi kalian yang pengen buka posisi trade, ini gue bisa saranin platform BingX ya. Nah, BingX ini punya salah satu fitur yang namanya copy trade. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi kita bakalan keikutan, mereka tutup kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuman sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi untuk saat ini ya, ada probabilitas teman ya, kalau gue lihat dari kenaikan yang satu ini teman, kita udah kembali di pump ke atas lagi. Meskipun terjadi fake out dari tanggal 26 April ini, menurut gue ada strengthening di sini, ada kekuatan pada bull teman. Jadi ya bisa jadi teman, bisa jadi ini adalah support, mungkin ya support terendah untuk Bitcoin di level 378 bisa jadi. Ini kalian perhatikan, ini sesuai banget ya horizontal support yang ada dari tanggal 7 Maret dan 13 Maret. Dan kalau misalnya kita ngebreak teman, ini ada satu pola baru yang gue gambar all the way dari bulan Juni tahun lalu ya 2021 sampai saat ini. Kita selalu retest sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi so far supportnya selalu semakin lama semakin tinggi teman. Ini yang ketiga, ini yang keempat, yang kelima kita nggak tahu nih teman ya. Makanya gue juga sempat nanya di grup ya, menurut kalian gimana nih? Apakah yang kelima ini bakalan keluar atau enggak? Yang kelima ini nanti bakalan persis berada di level 36.000 awal kalau ini terjadi temen ya. Di level 36.000 awal kalau misalkan kita break lagi nih support yang ada di level 38.000 ini. Itu sebabnya kenapa kalau misalkan pengen jaring saat ini ya, ini karena memang ada potensi reversal juga buat Bitcoin. Menurut gue level yang cenderung gue bakalan buka posisi trade baru lagi kalau misalnya Bitcoin kembali terkoreksi ke level 38.600 dengan stop loss ada di level 37.800 teman. Jadi mungkin di area situlah teman ya, baru gue akan membuka kembali posisi trade long gue teman, dengan stop lossnya ada di level 378. Karena kalau kita balik lagi kembali ke bawah ada probability ya kita menuju ke level 36.000 berikutnya. Setelah gue lihat-lihat kan ini kan dari downtrend yang kita alami dan dari penguatan yang belakangan ini kita alamin teman-teman, ada probability ya kita bisa sideways ya, udah kembali sideways, jadi maybe ini juga bisa menjadi bottom lalu kita kembali reversal lagi di sini. Itu yang pasti gue harapkan, dan akhirnya kenapa gue memutuskan untuk membuka trade long saat ini, bukan ketika minggu lalu teman-teman, bukan ketika
awal bulan atau pertengahan April gitu ya. Baru saat ini teman-teman, karena gue lihat di sini ada possibility terjadi penguatan bull pada Bitcoin. Di lain sisi misalkan kita ukur dari time frame 1 hari, ini kalian lihat ya. Jadi setelah kita udah kembali membentuk candle hammer, kita mendapat rejection yang cukup parah teman-teman ya. Lalu ada 2 candle hijau teman-teman di sini. Kalian perhatikan 2 candle hijau. Dan sebenarnya ini exactly udah pernah terjadi sebelumnya teman-teman. Cuman nggak di time frame 1 hari buat Bitcoin ya. Kalian perhatikan 1 candle reject, lalu ada 2 candle hijau di sini, follow up dari 2 candle hijau. Ternyata teman-teman ya, kalau misalnya kita ubah ke grafik time frame 4 jam pada Bitcoin, jadi kalau misalnya kalian perhatikan ya, ini exactly udah pernah terjadi di tanggal 7 Maret juga teman-teman. Jadi kita udah di pump teman-teman, lalu ketemu 1 candle hammer ya, reject. Ini apalagi levelnya juga sama persis teman-teman ya. Jadi sama-sama di level 37.000 reject ya. Jadi 1 candle reject gede diikuti oleh 2 candle follow up teman-teman ya. Jadi candle koreksinya itu adalah support dari candle sebelumnya teman-teman. Ini kalian perhatikan candle koreksi ini adalah support dari candle sebelumnya. Itu sebabnya kenapa ya paling koreksi-koreksi ya kalau misalnya kita ubah ke time frame 1 hari ya. Gue expect koreksinya nggak melewati level 388 teman-teman ya. Ini kan terendahnya teman di tanggal 28 April. Ya paling at least 386 masih bisa teman-teman ya. Cuman nggak sampai all the way ke level 38 awal juga. Karena kalau all the way ke level 38 bisa jadi ada bearish lanjutan terjadi pada Bitcoin ya. Jadi ya well maybe jaringnya bisa di level 39 awal atau di level 38,5 itu masih bisa teman-teman. Gue expect ya setelah gue buka trade nanti teman-teman di sini ya, buka trade long ya, kita udah bisa continuation ke arah level 45.000, probability ya kita bisa break teman-teman ya sampai ke level 55.000 nanti di bulan Mei-nya ya. Ini ya ekspektasi semua orang lah teman-teman ya, pasti semua orang ingin mengharapkan harga kripto naik dari waktu ke waktu. So far memang dari waktu ke waktu kita udah naik nih, support kita soal naik dari bulan Juni 2021, Juli 2021 so far, dan ini Januari 2022 kita semakin lama udah semakin naik. Jadi itu aja teman, paling kalau menurut gue ya. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Bisa aja ini udah harga termurah teman, balik ke tanggal 13 Maret lagi. Itu aja kan paling dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.